Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kemampuan pengelolaan waktu sesuai tuntutan pekerjaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa waktu itu sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan ya. Jadi waktu itu merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pekerjaan juga. Nah, untuk pengantarnya, kita ketahui bahwa sulit sekali, kadang-kadang kita merasa sulit untuk mengatur dan juga mengendalikan waktu dalam mengorganisir sumber daya, sehingga waktu kita itu akan terbuang tanpa menghasilkan pekerjaan apapun gitu ya. Kadang-kadang juga pekerjaan kita itu kurang maksimal karena kita kesulitan dalam mengatur dan juga mengendalikan waktu tersebut. Nah, padahal jumlah waktu kita itu per minggunya adalah 168 jam. Kemudian untuk pekerjaan itu sekitar 42 jam ya untuk setiap minggunya. Nah, ini ataupun digunakan untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, jadi mengatur waktu itu dapat melakukan segala hal secara sistematis sehingga waktu dapat kita manfaatkan seefektif mungkin. Artinya dengan 42 jam itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang lainnya, yaitu beristirahat. Nah, mengatur waktu itu merupakan suatu keahlian yang sangat penting untuk dipelajari dan juga dilatih karena senantiasa memerlukannya sepanjang masa kerja dan juga untuk rekreasi. Jadi kita harus penting nih sebagai seorang individu itu harus penting dalam time management. Bagaimana sih kita mengatur waktu kita agar pekerjaan kita itu dapat selesai dengan baik, kemudian dapat kita selesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, dan juga kita juga sudah melakukan istirahat sehingga tubuh kita itu dapat bekerja dengan lebih baik gitu ya. Nah, sehingga diperlukan pengaturan waktu yang efektif untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang kita harus bisa melakukan pengendalian waktu. Nah, kemudian apa sih itu time management? Nah, ini diungkapkan oleh Pak Arnold dalam Fogg Rabbit tahun 1978. Ini waktu itu adalah sebagai sistem referensi untuk pemahaman dan juga penggambaran kejadian dan urutan peristiwa-peristiwa. Kemudian menurut Mackenzie, waktu itu tidak dapat disimpan atau ditimbun. Dan juga Drucker di tahun 1967 mengungkapkan bahwa waktu itu begitu penting sehingga hal apapun lainnya tidak akan bisa diatur jika tidak dapat mengatur waktu. Jadi sangat penting sekali kita itu dapat mengatur waktu kita dengan baik gitu ya, menggunakan waktu kita dengan baik untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga pekerjaan kita juga dapat terselesaikan dengan mudah. Kemudian tujuan dari time management itu apa? Yang pertama adalah membuat aktivitas menjadi berguna sebesar mungkin. Artinya dari waktu yang kita sudah gunakan untuk melakukan suatu pekerjaan itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal, hasil yang optimal. Kemudian jumlah waktu yang paling sedikit akan menghasilkan hasil yang paling besar. Nah, tadi ya, artinya waktu yang kita gunakan itu dapat seefisien mungkin untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian untuk prosesnya sendiri, proses ini merupakan perluasan dari metode pemecahan masalah yang mengandung unsur pengaturan orang lain ke arah efektivitas bias ya. Jadi time management ini juga terkait dengan mengatur bagaimana sih kita mengatur orang lain itu agar bisa seritme pekerjaan dengan kita sehingga nantinya tertimbul efektivitas biaya dan juga nanti hasil pekerjaan yang dihasilkan tuh lebih maksimal. Kemudian melihat situasinya saat ini pada lingkup pribadi dan profesional sehingga kita perlu untuk mengatur waktu khusus dan juga memanajerial waktu tersebut. Nah, prinsip dasarnya yang pertama adalah sediakan waktu di awal untuk merencanakan dan menetapkan prioritas dulu. Jadi kita harus membuat dulu perencanaannya, kemudian prioritas waktu kita untuk menyelesaikan pekerjaan A, B, C, dan seterusnya itu kita harus sudah rencanakan. Yang kedua, menyelesaikan tugas berprioritas tinggi sesegera mungkin. Jadi kita prioritaskan dulu pekerjaan-pekerjaan yang harus kita dahulukan.
Kemudian tuntaskan tugas sebelum memulai tugas yang lain. Nah, kadang-kadang kita itu juga salah satu kendala kita adalah kita belum menyelesaikan tugas yang pertama, kemudian kita terlanjur sudah mengerjakan tugas yang kedua, sehingga nanti untuk pengaturan waktu yang kita gunakan itu kurang baik karena kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan tugas A, tetapi tugas A belum maksimal, belum selesai. Nah, ini sebaiknya selesaikan dulu untuk tugas A, baru kita mengerjakan tugas B, C, dan seterusnya. Kemudian prioritaskan kembali tugas yang tersisa berdasarkan informasi baru yang terkait. Jadi setelah mengerjakan tugas yang punya prioritas tinggi, kemudian kita pilih atau kita analisis kembali mana yang lebih prioritas setelah itu. Nah, itu akan kita kerjakan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk prioritas waktu ini kategorinya ada 3. Yang pertama adalah jangan dikerjakan. Nah, ini untuk pekerjaan yang masalah bisa hilang tanpa diatasi, sudah kadaluarsa dan dapat dikerjakan oleh orang lain, sehingga informasi pekerjaan tersebut bisa dibuang atau kita teruskan kepada orang lain untuk dikerjakan gitu ya. Kemudian dikerjakan nanti. Nah, ini untuk pekerjaan yang tidak disertai jatuh tempo, dapat ditunda atau dapat diperlambat. Nah, sehingga kadang-kadang kita juga tidak tahu ya ini untuk pekerjaan ini karena kita belum punya alasan untuk ingin memulai, tidak tahu dari mana memulainya, meskipun ingin memulai. Nah, ini sebaiknya kita kerjakan nanti ya untuk prioritas pekerjaan tersebut. Kemudian untuk tugas yang dikerjakan sekarang, prioritasnya ini adalah kegiatan yang tidak dapat ditunda karena kebutuhan, misalnya kebutuhan staf, kebutuhan peralatan rapat dan lain-lain, atau kebutuhan unit operasional harian. Jadi kita harus bisa memprioritaskan nih waktu kita untuk mengerjakan ketiga jenis tugas ini, apakah harus dikerjakan saat ini atau bisa kita tunda, kita kerjakan nanti atau besok, atau tidak usah kita kerjakan sama sekali atau kita teruskan ke orang lain seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang dapat menyita waktu kita. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, ini ada di dalam diri kita masing-masing atau kondisi yang ada di dalam diri kita. Nah, misalnya sifat menunda. Nah, ini sebaiknya kita kurangi sifat ini dari waktu ke waktu ya. Jadi jangan sering untuk menunda suatu pekerjaan. Kemudian perencanaan yang kurang baik. Nah, perencanaan yang kurang matang, kurang baik ini akan mengakibatkan waktu kita akan terbuang sangat banyak untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga adalah gagal menetapkan tujuan dan juga sasaran. Pastinya ketika tujuan dan sasaran kita itu tidak sesuai gitu ya, kemudian perencanaan kita juga kurang baik, maka waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan hal tersebut itu kurang bermanfaat gitu ya. Kemudian tidak mampu mendelegasikan, tidak mampu mengatakan tidak, jadi semua pekerjaan itu diangkut saja semuanya tanpa kita berikan prioritas tadi ya, harus dikerjakan saat ini, dikerjakan nanti, atau tidak usah dikerjakan. Kemudian terlalu banyak krisis, terlalu banyak permasalahan yang kita hadapi. Kemudian orang yang suka terburu-buru dan juga ragu-ragu, dan juga kebijakan pintu terbuka, artinya semua permasalahan itu ditampung, jadi semuanya ingin dikerjakan. Nah, ini sangat menyita waktu kita. Yang kedua, faktor eksternal, misalnya ada telepon dari pihak luar, kemudian ada kegiatan sosialisasi, ada rapat, kemudian kurangnya informasi yang didapatkan dari pihak luar, komunikasi yang dilakukan yang terbatas, kurangnya umpan balik, kurang memadainya atau adekuat penjelasan kebijakan atau prosedur, bawahannya tidak kompeten, dan sistem penyimpanan informasi yang jelek, serta kertas kerja dan kurangnya kita dalam membaca. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat menyita waktu kita. Nah, kemudian untuk teknik manajemen waktunya, yang pertama kita harus komitmen dalam diri kita sendiri untuk perbaikan ke depannya. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, sehingga waktu yang kita gunakan tuh dapat seefisien mungkin. Kemudian kita harus bisa memutuskan apa yang tidak perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, belajar untuk mengatakan tidak atau belajar untuk menolak ketika memang pekerjaan itu tidak harus kita kerjakan.
Kemudian yang keempat adalah mencatat bagaimana waktu digunakan. Jadi bisa kita gunakan lembar kerja analisis waktu atau kita buat jadwal nih perencanaan di awal ya. Apa saja yang akan kita lakukan ke depan gitu ya untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian perencanaan penggunaan waktu, kemudian kita pilih memerangi kebakaran versus mencegah kebakaran. Nah, jadi kita berikan prioritas pekerjaan apa yang harus kita lakukan saat ini, bukan pekerjaan apa yang harus kita lakukan nanti. Jadi kita utamakan pekerjaan yang harus kita lakukan saat ini gitu ya. Kemudian ada waktu utama, yaitu kita selesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan saat ini. Kemudian mengatur ruang kerja dan juga mengatur orang. Mengatur ruang kerja artinya pekerjaan kita dapat seefisien mungkin menggunakan waktu yang seefisien mungkin, seoptimal mungkin ketika settingan ruang kerja kita itu sudah memenuhi. Artinya kita tidak usah kemana-mana, cukup kita mengerjakan di suatu tempat gitu ya, sehingga waktu yang kita habiskan untuk pekerjaan tersebut tuh dapat lebih efisien gitu. Kemudian mengatur orang. Nah, ini juga diperlukan tekniknya dalam mengatur orang, yang bagaimana kita memanajemen sumber daya agar mendukung pekerjaan kita dengan baik. Untuk kesimpulannya, konsep waktu adalah sebuah fenomena yang konstan. Nah, waktu adalah sebuah sistem referensi untuk pemahaman dan penggambaran kejadian dan urutan peristiwa, sehingga kita perlu melakukan proses manajemen waktu ya. Ini sejajar dengan metode pemecahan masalah. Masalah mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu, mana yang harus kita selesaikan dahulu. Sehingga perencanaan yang baik akan membuat manajemen waktu kita menjadi lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.